Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kan YouTube telah klik video ini. Jumpa lagi dengan channel Infotech, berbagi solusi seputar permasalahan smartphone. Baik kawanku, di konten kali ini saya akan berbagi tutorial cara mudah untuk mengganti LCD pada HP Realme ya. Kebetulan di tanganku ini sudah ada HP dengan tipe Realme C11 2021. Kondisinya HP ini sebenarnya nyala, namun tidak dapat menampilkan gambar. Karena sudah saya cek ampernya normal dan kronologi memang habis terjatuh. Oke, langsung kita eksekusi dan simak video ini sampai selesai ya. Lepas slot SIM, kemudian bongkar penutup belakang dari HP Realme C11 ini. Nah, seperti ini penampakannya. Dan di sini juga sudah saya siapkan untuk LCD gantian ya. Ini dengan memang kualitas bukan ori dengan merek OG ya, dan saya harap video ini mungkin bisa berguna atau bisa menjadi referensi untuk kawan-kawan yang menghadapi masalah sama atau ingin mengganti dengan kualitas yang sama ada di video ini. Oke, LCD gantian sudah saya siapkan, kawan-kawan tinggal lepas untuk semua baut yang mengunci penutup atas dan juga nanti di bagian bawah ya. Ini kita lepas dulu untuk bautnya karena kita perlu membongkar penutup atas ini untuk melepas soket LCD yang terkoneksi di bagian mesin atas. Oke, ini penampakannya mesin Realme C11 2021 ya. Dan di bagian bawah ini juga kita wajib lepas karena untuk tipe ini fleksibel penghubung papan bawah itu terhubung dengan fleksibel di LCD ya, atau jadi satu. Nanti saya tunjukkan. Jadi untuk speaker bawah ini atau penutup papan bawah ini harus kita lepas karena kita perlu memasang fleksibel penghubungnya. Oke, kita lepas. Nah, ini ya di bagian kanan ini juga kita lepas. Dan langkah selanjutnya kawan-kawan juga harus melepas baterai karena posisi si fleksibelnya LCD ini berada di bawah baterai ya. Jadi untuk proses pergantian memang kita harus melepas baterai. Caranya kawan-kawan tinggal lepas seperti ini ya. Mungkin sedikit dibutuhkan kekuatan namun tidak terlalu keras. Nah, ini untuk grade-nya saya menggunakan segel OG Super ya. Kawan-kawan bisa cek harganya di marketplace ataupun beli langsung di toko spare part offline. Lalu nanti juga saya akan tekan untuk linknya ya. Nah, oke. Setelah fleksibel dari mesin ini sudah terlepas, baru kita bisa melepas LCD-nya dari depan. Untuk HP ini memang sudah terlepas sebelumnya ya, atau si pemilik mengatakan bahwa HP-nya ini pernah jatuh dan LCD-nya itu seperti terlepas. Memang lemnya sudah kering dan bisa terlepas dengan mudah ya. Namun jika kalian melakukan pergantian dengan LCD yang masih tertempel, itu bisa menggunakan bantuan silet untuk mengambil celah, kemudian gunakan mika bekas tempered glass ya biasanya. Oke, ini LCD gantiannya ya, original quality. Nah, ini memang bukan ori tapi saya sering pakai karena menurut saya ya kualitas cukup lumayan dengan harga yang terjangkau. Langkah pertama, kawan-kawan harus testing terlebih dahulu si LCD baru ini ya. Cara ini bisa kawan-kawan terapkan di semua tipe HP karena memang setiap LCD baru yang kita beli itu wajib kita coba terlebih dahulu. Nah, ini yang saya maksud ya, fleksibelnya itu terhubung dengan LCD ya, untuk hubung papan bawah. Dia tidak berdiri sendiri. Jadi kita harus pasang ke soket bagian bawah juga. Oke, kita tes nyalakan dulu sampai HP ini bisa masuk ke menu dan dipastikan bahwa layar sentuhnya itu berjalan dengan normal. Baru nanti kita ke langkah selanjutnya untuk melakukan pengeleman. Caranya sangat mudah untuk memtes. Silahkan kalian tekan dan tahan salah satu aplikasi dan tinggal geser ke seluruh area LCD atau sentuhnya ini ya. Jika sudah dirasa lancar dan normal, baru kita eksekusi menggunakan lem. Saya menggunakan lem dengan merek Sukun T7000 ya.
Harganya sekali lagi juga cukup terjangkau, bisa kalian cek di marketplace ataupun ke toko offline. Ini sering saya gunakan dengan warna hitam karena lebih praktis dan juga kuat ya. Intinya kawan-kawan juga harus memastikan tulangan tatakan LCD ini bersih dari lem sebelumnya ya, agar kita pada saat pengapisan pemberian lem yang baru ini akan merekat secara sempurna. Untuk lemnya itu cukup secukupnya saja ya, intinya tidak terlalu sedikit juga tidak terlalu banyak. Tambahkan di keempat sisi. Untuk memperkuat ini tinggal didiamkan sebentar ya, jangan langsung ditempelkan. Tips dari saya seperti itu agar lem bekerja dengan sempurna. Nah, ini untuk plastik penutupnya di bagian LCD baru juga wajib dilepas ya kawan-kawan, karena ini mempengaruhi untuk proses grounding, atau kadang-kadang jika tidak dilepas itu LCD tidak bisa menempel ke tatakan secara sempurna dan bisa menyebabkan layar sentuhnya itu ngaco atau ghost touch ya. Walaupun baru, itu sering terjadi jika plastik penutupnya tadi tidak dilepas. Oke, ini sudah kita masukkan seperti ini. Dan untuk segel OB ini saya rasa cukup presisi ya, karena memang di LCD gantian itu biasanya ada beberapa merek ya. Kadang-kadang di beberapa tipe itu ada juga yang berfungsi tapi terkadang kurang presisi untuk pemasangan. Jadi mungkin ya saya harap video ini bisa menjadi referensi. Saya tidak mengatakan oke itu yang terbaik ya, masih ada grade-grade yang di atasnya. Kan bisa cek di marketplace, itu biasanya tergantung dengan harga. Intinya biasanya harga itu pasti berpengaruh dengan kualitas ya. Jadi jika mungkin di tipe lain atau segel lain itu lebih mahal dari OG, tentunya untuk kualitas juga lebih bagus dari ketajaman ataupun tingkat sensitivitas ya, dan ketika presisian. Tapi untuk OG ini dengan harga yang cukup terjangkau dan saya rasa ya sudah cukup ya untuk kualitasnya. Oke, setelah kita posisikan LCD ke tatakan dengan cara ditekan perlahan dan posisikan, jangan sampai geser ya. Ini kita menggunakan karet gelang. Karet ini bertujuan untuk mengunci posisi LCD ke bagian tulangan ya, agar tidak terlihat terbuka. Dan saya menggunakan karet ini karena lebih fleksibel, dia cukup bagus untuk mengunci posisi namun tidak terlalu keras ya, jadi cukup aman, karena jika terlalu kuat itu juga beresiko. Oke, setelah saya diamkan beberapa saat, ini lemnya sudah mengering ya. Memang butuh proses sekitar 15 menitan untuk menunggu lemnya itu merekat secara sempurna ya. Dan setelah itu kan bisa lepas dan kemudian tinggal rakit ulang ya. Ini tadi sudah saya baut total untuk bagian bawah dan juga atas, tinggal kembalikan tutup belakangnya. Oke, untuk posisi mengembalikan tutup belakang itu tipsnya kawan tekan dari bagian bawah ya, jangan tekan di atas dari LCD. Oke, ini HP-nya sedikit loading ya. Namun tadi sudah saya tes bahwa layar sentuh dari LCD baru kita ini sudah berjalan dengan normal. Dan ini tinggal kita pasang lagi untuk slot SIM-nya. Oke, LCD sudah terpasang dengan rapi, sempurna, dan cukup presisi ya pada tipe Realme C11 2021. Jika kawan-kawan membeli LCD, pastikan sesuai dengan tipenya, karena Realme C11 pun ada versi yang 2020, itu soketnya juga sudah berbeda. Oke, saya rasa cukup ya untuk video kali ini, dan alhamdulillah LCD sudah terpasang dengan bagus, dan saya harap video ini bermanfaat untuk kawan-kawan yang ingin melakukan pergantian LCD pada HP-nya sendiri ataupun tipe Realme dan yang lainnya. Terima kasih.